kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, bersama Kak Abu Lukman kembali dalam kisah menawan sang teladan. Dan hari ini di hari Idul Adha, di hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, Kak Abu Lukman ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail yang menjadi disyariatkannya kita oleh Nabi Muhammad SAW beribadah kurban. Nah, hari ini Abu Lukman ingin menceritakan bagaimana ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika Ismail sudah mulai besar. Di dalam Quran surah As-Saffat Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Allah berfirman menceritakan ketika Ismail sudah mulai besar, sudah bisa berusaha sendiri, sudah bisa membantu orang tuanya, artinya sudah bisa juga melawan orang tuanya. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpi. Dalam mimpi. Karena mimpi Nabi adalah wahyu. Yakni mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam. Maka ujian yang berat ini dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tahu sekarang tidak bisa melaksanakan perintah ini tanpa anaknya. Makanya Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya bahwa ia bermimpi menyembelih dirinya. Fanzur madza tara, ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pendapatmu? Adik-adik, kita tidak mau disembelih. Ismail alaihissalam juga tidak mau disembelih. Tapi Ismail anak soleh, anak yang penyabar. Ia tahu ini perintah dari Allah. Ia harus mati disembelih. Dan ia tahu ayahnya seorang nabi yang senantiasa patuh kepada Allah. Ia tidak ingin gara-garanya ayahnya tidak melaksanakan perintah Allah. Karena itu Ismail alaihissalam menjawab pertanyaan ayahnya dengan jawaban yang ada di dalam Al-Quran. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Ismail alaihissalam, wahai ayahku sayang, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku insya'allah menjadi orang yang sabar. Maka anaknya ini memberikan jawaban yang membuat ayahnya tenang. Anaknya malah mengatakan kepada ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Bahkan anaknya mengatakan kepada ayahnya kalau dia sabar insya Allah untuk disembelih. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengasah pisau, bersiap untuk menyembelih anaknya. Anaknya juga sudah dibaringkan, matanya ditutup, tangannya diikat. Maka ketika anaknya sudah dibaringkan, Allah memanggil Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim,
qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sungguh engkau sudah melaksanakan perintah Allah dalam mimpi tadi. Dan sungguh dengan demikian engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah adik-adik. Allah menolong Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Walaupun tidak jadi disembelih, Allah telah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail sudah melaksanakan perintah Allah. Bahkan Allah lanjutkan dalam Quran masih surat As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Tetap ada yang disembelih, tapi bukan Ismail alaihissalam. Yang disembelih adalah sesembelihan yang besar, bukan yang kecil, yang besar. Insyaallah adik-adik, inilah hakikat berkurban dengan yang terbaik, dengan yang besar, yang semampu kita, yang terbesar yang kita bisa kurbankan dalam ibadah ini. Masya Allah. Ternyata kalau mengikuti perintah Allah tidak akan rugi. Ternyata kalau taat kepada Allah tidak akan celaka. Karena itu adik-adik, ayo kita melaksanakan perintah Allah, tidak akan rugi. Ayo kita bersabar, tidak akan celaka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Bahkan fabasyarnahu bighulamin halim. Ismail sebagai anak yang penyabar terbukti. Dan Allah berikan kembali kabar gembira. Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas sholihin. Allah berikan kabar gembira lagi kepada Ibrahim alaihissalam dengan sebuah kabar gembira datangnya seorang anak yang bernama Ishak yang akan menjadi nabi dan orang soleh juga. Masya Allah. Ternyata tidak jadi kehilangan anak disembelih, anak tetap selamat menjadi nabi yang soleh. Allah tambah lagi dengan anak yang lain yang bernama Ishak yang menjadi nabi dan orang soleh juga. Itulah buah dari kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Ayo adik-adik, kita berkurban, beribadah di Yaumun Nahar, di hari penyembelihan ini, di hari Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga kita bisa mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Dan semoga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja kisah dari Kak Abu Lukman. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menawan sang teladan.